Salah satu anak muda yang menonjol juga adalah Muhammad Farid. Dia mendirikan sekolah alam di Banyuwangi. Nah, sekarang Mas Farid sudah ada di depan saya. Sekolah alam yang di Banyuwangi itu sekolah apa sebenarnya? Ya, memang itu adalah sekolah yang kebetulan ada di tengah semak-semak, tengah kebun. Di tengah semak-semak. Iya. Ada gubuk-gubuknya gitu. Ini sekolah berburu apa? Iya. Apa betul kalau orang tua murid tidak mampu, boleh bayar pakai sayur? Boleh, bahkan bayar pakai doa juga boleh. Tapi khusus anak yang kurang mampu. Oke, jadi itu sampai sekarang masih berlaku itu? Sampai sekarang masih berlaku. Iya, tentu keunikan dari sekolah alam ini menarik untuk kita telusuri, tapi sebelum itu ikuti dulu tayangan berikut ini. Sekolah Alam BIS atau Banyuwangi Islamic School berada di Desa Jenisari, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sekolah ini, puluhan siswa dari berbagai penjuru tanah air menimba ilmu dengan metode pengajaran yang unik, banyak bermain. Sekolah alam ini didirikan oleh Muhammad Farid pada tahun 2005. Pria lulusan Institut Agama Islam Ibrahim ini ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Berbekal niat yang tulus, lambat laun Sekolah Alam Banyuwangi Islamic School berkembang hingga seperti sekarang. Dalam mengelola sekolahnya ini, Farid dibantu sahabatnya Suyanto Khoirul Ikhwan dan beberapa guru lainnya. Aktivitas siswa setiap harinya dimulai dengan senam otak yang dipimpin oleh salah satu siswa yang telah ditunjuk. Dilanjutkan dengan sholat duha dan kemudian baru melakukan aktivitas belajar sesuai jadwal masing-masing dengan bimbingan para guru mereka. Siswa belajar komputer di bangunan terbuka dengan laptop masing-masing. Sementara beberapa siswa lainnya melakukan pelajaran biologi di ruang terbuka di belakang sekolah. Metode belajar siswa di sekolah alam ini menerapkan metode belajar cepat bahasa asing, metode cepat menghitung yang dikemas dengan permainan. Para siswa di sekolah alam ini juga diajarkan untuk memelihara ikan lele di halaman sekolah. Keunikan sekolah alam ini adalah sayuran memegang peranan penting. Selain digunakan sebagai iuran bulanan, para orang tua siswa juga mendaftarkan anaknya ke sekolah alam ini dengan membawa sayur mayur seperti kacang panjang, terong, dan sayuran lainnya. Saat ini Sekolah Alam Banyuwangi Islamic School terpilih sebagai sekolah berbasis pesantren oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bagaimana ceritanya sampai muncul gagasan untuk mendirikan sekolah alam ini ya? Iya, awal tahun 2005 kita berdiri. Ketika itu saya dan teman saya Ustadz Suyanto Helawani. Kebetulan kami Ini ya, ada Mas Suyanto nih. Boleh berdiri Mas Suyanto? Iya, ini dia. Oke, atur nuhun. Kebetulan kami berdua dari alumni pesantren. Ketika itu memang kita habis tadi banding di satu daerah di Jakarta dan tertarik dengan sekolah alam. Tapi kenapa di daerah sini justru sekolah itu begitu mahal dan tidak sembarang orang bisa masuk. Ide itulah akhirnya kita bawa ke Banyuwangi dan alhamdulillah hari itu kita dapat satu lokasi. Ya, kita pinjam lokasi itu dan jadilah sekolah alam. Akhirnya kita coba untuk promosikan keluar dengan kemampuan yang kita miliki untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tapi kan Anda nggak punya latar belakang pendidikan guru atau manajemen pendidikan. Iya. Kok nekat?
walaupun tanpa latar belakang pendidikan, insya Allah kita bisa asalkan ada semangat yang ada pada diri kita masing-masing. Itu modalnya ya. 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 Jadi konsep sekolah alam ini bagaimana sih? Apa yang diajarkan di situ? Kita boarding school, jadi anak-anak semua 24. Jadi ada asrama di situ? Wajib berasrama semua siswa kita. Wajib berasrama dan anak-anak wajib komunikasi beberapa bahasa, diantaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, Jepang, bahkan Mandarin. Tunggu dulu, ini modalnya dari mana? Yang pertama modalnya semangat dan keyakinan. Yang kedua, memang saat itu ada satu orang yang sempat sodakoh uang ketika itu, kurang lebih sebesar 1.500.000, dan itu hanya bisa kita pakai untuk beli spanduk dan alat-alat belajar. Spanduk itu bunyinya apa? SD SMP Alam menerima siswa baru gitu. Ketika untuk promosi. Gedungnya nggak ada. Nggak ada gedungnya. Namanya juga sekolah alam. Ya. Nah terus ada yang mau daftar waktu itu? Tidak ada sama sekali yang daftar. Akhirnya saya sama, di sana panggilnya kan kalau guru mister karena pakai bahasa Inggris. Mister. Mister. Tunggu, apa enak manggil Mister Farid? Mister Suyanto? Bagi anak-anak enak. Oh enak. Gimana Mister Farid? Setelah mulai dibiasakan aja nggak apa-apa. Iya. Saya sama Mister Yanto akhirnya karena masyarakat sekitar nggak ada mau daftar, akhirnya kita door to door di tiap kecamatan mencari anak-anak yang kurang mampu dan fakir miskin. Sekarang muridnya berapa? Kalau total dengan yang lulus sekitar 300. 300. Iya. Alhamdulillah ketika itu justru tanpa kita niati awal, justru pihak media banyak yang meliput kita. Alhamdulillah akhirnya seluruh Indonesia kenal, bahkan sampai negara luar negeri. Sampai ke luar negeri? Iya. Tunggu, saya dengar selain bayar pakai sayur, boleh juga pakai hewan peliharaan. Iya. Bayarnya? Apa misalnya? Awal tahun memang ada yang bayar peliharaan. Peliharaannya tidak hanya kambing, kucing juga ada yang bawa. Ada. Ini serius? Iya, serius. Tapi apa yang membedakan sekolah alam Anda dengan sekolah umum yang sudah kita kenal? Iya. Satu, model pembelajaran kita di samping tidak di ruang kelas dan anak-anak bebas kemanapun dia suka belajarnya. Yang kedua, kita nggak pakai seragam, boleh pakai sepatu atau sandal nggak boleh. Oh bebas? Boleh, bebas. Yang ketiga, memang kita menciptakan trainer-trainer dari anak-anak untuk bisa mentrainer di beberapa daerah, beberapa sekolah yang memang bisa kita ajak kerjasama untuk membimbing pembelajaran sekolah. Apakah sekolah ini diakui sama pemerintah? Pertama berdiri 2005 sampai 9 bulan kita nggak diakui dan cenderung dipersulit ketika itu. Tapi alhamdulillah masuk bulan ke-10 karena media begitu banyak meliput mungkin ya, akhirnya kita dapat izin dan dapat bantuan operasional sekolah juga. Lihat dari perkembangan sekolah Anda ini, sebenarnya mimpi Anda dan Mr. Suyanto ini apa ke depannya ini? Ke depan kita berharap sekolah ini bisa untuk semua kalangan ekonomi, baik ekonomi bawah, menengah, dan atas. Dan kami berharap dengan metode yang ada ini, anak-anak kita bisa bermanfaat di seluruh Indonesia. Karena sudah sering banyak memang anak-anak sudah dikontrak di beberapa luar Jawa untuk ngisi training di beberapa sekolah negeri. Yang jelas kita kepengen mengembangkan, sekolah ini kan baru hanya di sekitar 2.000 meter persegi. Jadi karena semakin banyak siswa, kadang-kala kita butuh lahan yang lebih luas lagi, dan itu kita berharap segera terwujud cita-cita itu. Baik, Mr. Farid, terima kasih untuk kehadiran Anda di acara KKND. Banyak inspirasi yang kita dapatkan ya. Dan tamu saya berikutnya adalah tamu yang juga tidak kalah aneh. Karena sudah enak-enak bekerja di perusahaan multinasional, dia memilih berhenti dan mengabdikan dirinya untuk orang-orang desa yang kurang mampu. Apa yang dia lakukan? Saya akan segera kembali.
Iya.